Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, hadis yang kita ingin bahas pada subuh hari ini adalah babu tahrimi tashabbuh rijali bin nisa'i wa tashabbuhi an nisa'i bir rijali fi libasin wa harakatin wa ghairi zalik. Bab yang membahas tentang diharamkannya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian, dalam hal gerakan dan lain-lain sebagainya. Hari ini terlalu banyak orang yang mengikuti laki-laki yang seperti perempuan, perempuan yang seperti laki-laki. Nah, oleh karena itu ini yang kita ingin bahas hadisnya ini. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas, yang di hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bani Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang diridhoi Allah keduanya berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian. Betul, kebanci-bancian, laki-laki yang menyerupai perempuan. Kemudian wal mutarajjilati minan nisa'i, dan wanita yang kelaki-lakian. Maksudnya apa? Perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini hadis yang pertama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Rawahul Bukhari. Dalam satu riwayat hampir sama tadi ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita ingin ambil. Pelajaran yang pertama, annahu yahrumu 'alar rijali ay yatashabbahu bin nisa'i fil harakati wa yardil kalam wa zinati wal libasi wa ghairi zalik minal umuril khassah bihinna ta'ala au tab'an. Jadi begini, pelajaran yang pertama atau manfaat yang pertama yang kita ingin ambil dari hadis ini, bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya dilaknat? Yang dilaknat itu para ulama kita mengatakan bahwa dosa besar itu. Saya mohon maaf, kayak bencong mungkin ini waria yang menyerupai laki-laki, yang menyerupai perempuan, dosa besar itu hadirin yang kami muliakan. Dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin atau hari-hari sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia ini, bukan hanya di Kabupaten Pinrang, kita semuanya berhak. Kita lihat di YouTube itu
ada orang gerak jalan, bencong yang gerak jalan, semua orang bertepuk tangan, semua orang mengapresiasi, semua orang tertawa. Hadirin yang kami muliakan, kita bergembira dengan memperingati 17 Agustus seperti ini. Tapi saya ingin ingatkan, bergembiralah tapi tidak dengan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Bergembiralah dengan menampakkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dena marigaga magarak jalan tahu, dena marigaga si pakai riu-riuki, tidak apa-apa pakaian adat, tidak apa-apa. Tu pasti pakai riu-riu, tapi tolong diingat baik-baik. Jangan lupa bahwa kemerdekaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pertanyakan sekarang ini, bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan. Ini diperjuangkan oleh pendahulu kita cukup lama. Jangan sampai kemerdekaan ini yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita menjadi tercederai dengan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berbicara di sini, kita tidak mau memojokkan satu kelompok, tapi kita ingin saling mengingatkan hadirin yang kami muliakan. Saya membaca surah Ibrahim ayat 7 karena salah satu konsep kalau kita ingin melanggengkan kemerdekaan ini, harus banyak-banyak bersyukur. Syukuru kita penyaman nepung Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan la in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, utambai aku papinyamatku, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kalau engkau mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Ternyata ayat ini Bapak, ternyata ayat ini tentang kesyukuran ini didahului oleh ayat kemerdekaan. Didahului oleh ayat kemerdekaan. Saya kaget ketika saya membaca ayat ini, saya lihat ayat sebelumnya, ternyata ayat kemerdekaan yang dibahas. Siapa yang merdeka di sini di ayat ini, surah ayat 6. Wa idz qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna bana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Yang dimerdekakan di sini adalah Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, dengan umatnya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penjajah namanya Fir'aun. Dialah yang menjajah Bani Israel, dialah yang menjajah. Nabi Musa dengan kaumnya, bayangkan penjajahannya, anak laki-laki disembelih, dibunuh hidup-hidup anak-anak, perempuan dibebaskan hidup. Dan ini adalah termasuk wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ini adalah ujian yang terberat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, maka ini perlu kita pahami bahwa Nabi Musa alaihi salam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kemerdekaan. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara napigoi parintana pung Allah ta'ala dan diri papisangkana. Salah satu ini yang menjadi persoalan, problem besar di seluruh dunia, ada namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual dan gender. Ini jadi masalah. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita semuanya. Lesbian kan perempuan dengan perempuan menikah, gay laki-laki sama laki-laki menikah. Dalam ajaran agama Islam ini sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Kenapa dilarang? Karena dia sudah keluar dari tabiat ketentuan ajaran agama Islam. Maka MUI pusat telah mengeluarkan fatwa itu bahwa LGBT itu adalah melakukan penyimpangan
penyimpangan yang harus diluruskan. LGBT itu orang yang menikah sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu adalah orang sakit yang perlu diobati. Karena itu ini adalah menjadi kewenangan kita ini sebagai penceramah, kita sebagai pembaca buku yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita cuma saling mengingatkan ini karena negara kita adalah negara hukum. Indonesia, pemerintah kita yang berhak bagaimana caranya ini supaya bisa tertata rapi. Kita dilarang anarkis kepada bencong, kita tidak boleh mengganggu mereka. Tapi negara Indonesia adalah negara hukum. Silakan para pemerintah apa yang Anda ingin buat. Yang jelasnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kalau mau ki makmur negara kita ini, mau ki aman negara kita ini, coba perhatikan surah Al-A'raf ayat 96. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ya ko matappa mo kiri po ng Allah Ta'ala, mitaw mo kiri po ng Allah Ta'ala, tapi gaw iparintana taniniri papisangkana. Apa kata Allah? La patahna alaihim barakatim minas sama, saya akan bukakan pintu langit upak baraka yang gaganoi pole ase langi. Air mendatangkan berkah, air mendatangkan nikmat, bukan mendatangkan kesengsaraan, bukan mendatangkan asap. Bumi yang disiram oleh air hujan yang berberkah, justru juga tanam-tanaman berberkah. Coba kita lihat hadirin yang kami muliakan sekarang, apa yang terjadi. Dan sekarang ini orang bercocok tanam, apapun yang kita tanam sulit untuk berhasil. Matana coklat itawe itu sudah membeku isinya. Kemudian selanjutnya matana ngasih tawe, nandre ni bojo, nandre ni balau, datang banjir, datang musim kemarau, tidak bisa berhasil. Hadirin yang kami muliakan, ini yang perlu kita ingat masing-masing, bahwa ternyata konsep kalau kita ingin memakmurkan negara kita Indonesia ini, amanu wattaqau. Indonesia wajib makmur, Indonesia wajib merdeka. Kenapa? Muslim yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara orang-orang yang beragama. Indonesia bukan negara agama, tapi ini bukan juga negara sekuler. Indonesia ini negara orang-orang yang beragama. Silakan Anda melaksanakan peraturan agama Anda melalui dengan dasarnya Pancasila. Pancasila kan tidak bertentangan dengan Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya saya ajak kepada kita semuanya, saya sebenarnya membahas hadis ini tentang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai, karena ini marah di media sosial yang dibahas. Adanya gerak jalan bencong yang lebih seksi daripada perempuan, lebih menggoda daripada perempuan. Orang bertepuk tangan, orang bersorak mengapresiasi. Saya khawatir hadirin yang kami muliakan, ini yang dapat mengundang bencana. Jangan lupa peristiwa homoseksual, lesbian telah ada dalam Al-Quran. Jangan kita lupa tentang umatnya Nabi Lut. Harus hancur gara-gara homoseksual, harus hancur gara-gara lesbian. Coba kita baca dalam Al-Quran kisahnya Nabi Lut dengan umatnya. Dihancurkan dengan angin topan, dihancurkan dengan longsor, dihancurkan dengan batu, hujan batu dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara hal seperti ini. Saya cuma menghubungkan hadis ini dengan kemerdekaan, supaya kemerdekaan kita langgeng di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah apa namanya ini? Ada dalam Al-Quran, luar biasa Bu Padi. Dalam Al-Quran, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun.
Ayat ini banyak ahli tafsir mengatakan bahwa Makkah yang dimaksud ini, Allah memberikan perumpamaan kepada kita semuanya bahwa ada satu kampung, ada satu negara, kanat aminatan mutmainnah, negara itu aman, negara itu tentram, negara itu merdeka, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya melimpah ruah dari timur dan barat, semua orang paning hasil. Lupa mana wasile tekong kana jama madara ipadare lupa wasile pagawe menre gajinna dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan rahmat. Kenapa bupa aminatan mutmainnah, amaki merdeka ki. Fakafarat bi an'umillah, tapi setelah dia merdeka, menikmati keamanan, menikmati kedamaian, menikmati keamanan, fakafarat bi an'umillah, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang papinya mana pun Allah taala lengi surongi lengi najama anu yatengi najama ya najama anu ya perintangi di najama. Apa yang terjadi? Fa'azakahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat itu berupa ketakutan. Tahu yang kenapa? Karena negara sudah tidak aman lagi, negara tidak lagi damai lagi. Kemudian libasal ju'i, orang pada kelaparan, orang pada ketakutan. Kenapa? Bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, melalui tempat ini saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, hal-hal yang menyeleweng seperti itu perlu kita hindari. Kita tidak boleh benci kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatannya. Kita tidak boleh benci kepada orangnya, karena tetap kita harus menghargai orangnya, tapi perbuatan yang seperti itu dilarang. Ada yang mempertanyakan hal-hal yang seperti itu, yang menyerupai laki-laki. Bagaimana dengan laki-laki yang sudah operasi plastik, operasi kelamin? Kalau umpamanya, anggaplah siapa namanya ini, yang sudah meninggal, sama Homa Abdi Dorce, itu kemarin waktu dia mau meninggalkan, dia minta untuk dikuburkan sebagai wanita, tapi alhamdulillah MUI tidak mengizinkan. Makanya dia harus dikuburkan sebagai kodratnya sebagai laki-laki. Jadi kalau ada bencong sudah operasi kelamin, walaupun sudah operasi kelamin, kedudukannya dalam Islam tidak berganti, tetap dia laki-laki. Jadi kalau si gesaki, kalau masab sapi, tetap membatalkan wudu. Walaupun dia sudah operasi kelamin, tata caranya sholat, masalah warisan, masalah sholat, masalah penyelenggaraan jenazahnya, tetap mengikuti laki-laki. Kalau perempuan yang operasi kelamin, tetap seperti perempuan. Itu sudah menjadi ketentuan karena kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi yang perlu kita ingat semuanya. Kemudian selanjutnya, kecuali ada orang-orang yang umpamanya kudratnya memang seperti itu sejak lahir, ya, sejak lahir, sadana pada makun reye, tidak dibuat-buat begitu, memang tidak dibuat-buat, karena kami matu makwar sadana pada makun reye, carana joka pada makun reye, itu tidak berdosa yang seperti itu, karena memang kudratnya seperti itu. Yang dimaksud dilarang ini yang dibuat-buat, maka operasi plastik ini seperti siapa yang ini saya baca di saya mau maaf, dan tidak boleh sebenarnya kita menyebut nama seperti ini. Itu siapa yang menikah ini dengan orang barat ini, Lucinta Luna ya, yang menikah di Bali. Nah laki-laki kan sudah berapa kali operasi yang begininya. Nah itu operasi ini alona beri aja agak mabutu pada supaya lebih nampak perempuan, pura negara agak sesar dan lain sebagainya. Walaupun berapa kali anda operasi, tetap anda laki-laki. Kalau dia meninggal dunia, tetap dia penyelenggaraan jenazahnya seperti laki-laki. Dan inilah yang perlu kita ingat.
Saya tidak tahu kalau di Kabupaten Pinrang apakah sudah terlalu banyak seperti itu, tapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai mereka yang mendapatkan laknat, kita juga yang mendapatkan imbasnya. Tolong kita ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anfal ayat 25 kalau tidak salah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Wattaqu fitnah, takutlah kalian. Fitnah itu azab. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah, akan menimpa bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, tapi ketika kita melihat kemungkaran dan kita tidak tegur, maka itu bisa menimpa kita juga azabnya. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sekedar untuk saling mengingatkan sebagai orang-orang Islam. Bukan berarti saya menganjurkan kita untuk berlaku anarkis kepada orang-orang yang berperilaku seperti ini, tapi perlu kita saling mengingatkan supaya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, melanggengkan kemerdekaan kita ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, yang terakhir ini, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang radhiyallahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Karena ada pakaian perempuan itu khususnya untuk perempuan. Kalau ada pakaian khusus untuk perempuan tidak boleh dipakai laki-laki. Ada katanya itu kemarin, saya tidak tahu di mana itu. Kan kita bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya itu. Ada laki-laki yang main bola pakai daster. Ini juga termasuk ini. Termasuk yang dikena ini. Laki-laki pakai daster main bola tidak boleh, karena pakai daster itu kan pakaian perempuan. Beda dengan baju Arab seperti ini kan, bukan daster itu. Bukan daster. Cuma orang-orang yang orang-orang yang sering mengejek bahwa pakai daster yang begitu bukan daster, baju Arab memang. Daster itu kan yang banyak motifnya. Bapak-bapak pakai daster main bola, baru seluruh orang tertawa. Itu hati-hati ki, hati-hati ki, itu menyerupai perempuan dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Sekali lagi Bapak, kita ini saling mengingatkan, bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita ingin saling mengingatkan karena kita menikmati kemerdekaan, sebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya. Alangkah ironisnya, setelah kita merdeka karena rahmat Allah yang kita akui, tapi justru kita menginjak-injak apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita boleh bergembira, kita boleh merayakan kemerdekaan, tapi jangan dengan merayakan dengan hal-hal yang melanggar ajaran agama Islam. Nah ini. Kemudian wal mar'atu talbasu libsatar rajuli, rawahu Abu Daud bisnadin sahihin. Ada perempuan juga itu dilaknat apabila dia memakai pakaian laki-laki. Ada pakaian khusus bagi laki-laki, dipakai perempuan itu juga tidak boleh. Kalau perempuan pakai baju baju batik seperti baju tostat, boleh atau tidak? Itu baju batik seperti ini baju laki-laki nih. Nah, baju laki-laki berarti kalau perempuan yang memakai. Kalau ada juga baju batik memang dirancang untuk perempuan. Bukan batiknya yang menjadi persoalan, yang bukan motif yang jadi masalah, tapi modelnya. Kalau ada model untuk laki-laki Anda pakai, maka Anda dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah mengatakan kepada Anda berdosa besar karena Anda melanggar aturan agama, karena keluar dari kodratnya. Yang diinginkan adalah perempuan tampil dengan perempuannya, laki-laki tampil dengan kelaki-lakiannya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan dalam pengajian ini, sekali lagi kemerdekaan ini perlu kita syukuri bersama. Kemerdekaan ini perlu kita nikmati dengan jalan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan justru melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesehatan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan yang sempurna kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan dunia dan kita akan selamat di akhirat insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.